Cerita dimulai setelah kita membeli segala perlengkapan di Battlelond. Kita langsung diteleport oleh Cleric Dawn ke gerbang depan Swordhaven. Cleric Dawn berkata bahwa Swordhaven sedang diserang oleh pasukan Sepulchre dan menyuruh kita untuk segera menemui Sir Pes di depan gerbang kastil. Setelah sampai di depan gerbang kastil, kita menemukan Sir Pes yang sudah terkapar di tanah. Dia berkata bahwa pasukan undead sudah menyerbu kota Swordhaven. Dia sudah berusaha menghentikannya, akan tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Sir Pes juga meminta tolong kepada kita untuk membunuh para skeletal fire mage yang membakar kota. Setelah memasuki kota, kita bertemu dengan Artix. Artix berkata bahwa para pasukan undead diturunkan dari kastil terbang raksasa dan mereka menyerbu kota. Dan Artix pun meminta kita untuk mengalahkan para undead tersebut. Artix juga menyuruh kita untuk mengalahkan para skeletal ice mage yang ingin menghancurkan tembok benteng dengan sihir esnya. Setelah itu kita bertemu dengan undead raksasa yang ingin menghancurkan gerbang kastil, dan kita pun berhasil mengalahkannya dan masuk ke dalam kastil. Setelah memasuki kastil, kita bertemu dengan Robina. Robina terlihat kewalahan karena banyak elit undead yang masuk dan kita pun membantu mengalahkannya. Para prajurit melihat dari jendela kastil ke arah luar, terlihat flying castle milik Sepulchre dan semua pun kaget. Seron berkata bahwa dia pernah mendengar cerita tentang flying castle dan dia tidak menyangka bahwa itu beneran ada. Sergul berkata bahwa flying castle milik Sepulchre adalah naga terbesar yang pernah ada. Semua prajurit panik dan para undead pun berhasil menerobos masuk ke dalam kastil. Sepulchre menampakkan dirinya bersama Cakel, tengkorak yang suka tertawa. Para prajurit pun menyerang Sepulchre, akan tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan tibalah Sepulchre berhadapan dengan King Alteon. Di saat mereka bertarung, terlihat seseorang yang bernama Gravelin sedang menonton pertarungan tersebut di Flying Castle. Dan tiba-tiba muncul seseorang yang terbang menuju castle. Dan ternyata orang tersebut bernama Drakat. Drakat pun langsung menghancurkan Cakel dengan kekuatan psikokinesnya, lalu melancarkan serangan ke King Alteon dan Sepulchre. Sepulchre pun berkata bahwa kamu tidak bisa membunuh apa yang sudah mati. Lalu Drakat pun langsung terbang ke arah Sepulchre dan menghancurkan spiritnya. Seketika Sepulchre pun tewas dan Gravelin pun menangis karena kehilangan ayahnya. Drakat pun sedikit terkejut bahwa Sepulchre memiliki anak perempuan. Drakat pun menembakkan Chaos Ball-nya ke arah Flying Castle dan kastil itu pun langsung terjatuh sangat jauh. Drakat berkata bahwa era pertarungan good dan evil telah berakhir dan sekarang adalah awal mula era Chaos. King Alteon bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah terjadi pada dirinya dan apa yang sudah Drakat perbuat. Drakat pun berkata bahwa Alteon dan pahlawan menyedihkan itu tidak akan bisa menghentikan apa yang akan dia lakukan terhadap dunia ini. Kalian saksikanlah 13 Lord of Chaos yang akan menghancurkan segalanya yang kau cintai. Dan mulailah kita memasuki cerita di Lord of Chaos Saga. Dengan keadaan King Alteon yang terinfeksi penyakit Chaos, dia pun berkata bahwa Sepulchre sudah dikalahkan. Akan tetapi kita memiliki musuh baru yang mungkin paling buruk atau mengerikan saat ini. King Alteon menyuruh kita untuk menemui putri dari Sepulchre yaitu Gravelin. Dan King Alteon pun yakin bahwa dia pasti ingin mengalahkan atau membunuh Drakat dan bisa menjadi sekutu atau aliansi yang kuat untuk kita.
Kita pun bergegas menuju Shadowfall, tempat kastil terbang milik Gravelin yang dijatuhkan oleh Drakat. Setelah sampai di Shadowfall, akhirnya kita bertemu dengan Leader of the Shadowside, yaitu Gravelin. Gravelin telah menunggu kita dan bertanya apakah kita bisa diandalkan dalam pertarungan melawan Drakat. Sekarang kekaisaran telah dilanda kekacauan karena kematian Sepulchre, dan para villain dari seluruh dunia datang untuk mengklaim tahta ini untuk mereka sendiri. Maka dari itu kita harus bergerak cepat untuk meningkatkan moral dan mempersiapkan diri sebelum Chaos Lord pertama muncul. Gravelin ingin membuktikan bahwa dia layak menggantikan ayahnya, dan Gravelin berpikir bahwa dia membutuhkan simbol kekuatan yang akan membangkitkan rasa hormat dari mereka yang datang untuk menentang hak Gravelin untuk memerintah. Dia membutuhkan baju zirah ayahnya untuk hal itu. Kita diperintahkan ke crypt yang berada di Swordhaven, tempat para knight menjaga baju zirah Doom Knight milik ayah Gravelin yang terkutuk. Itulah syarat kita untuk mendapatkan kepercayaan Gravelin dalam beraliansi. Setelah itu kita menuju ke Swordhaven dan memberitahu hal tersebut ke King Altheon. King Altheon pun setuju dan memerintahkan kita mencari tahu tentang para kesatria yang menjaga armor Sepulchre yang sudah terinfeksi chaos. King Altheon sendiri khawatir jika para kesatrianya sendiri juga sudah terinfeksi dan berubah menjadi chaos. Sesampainya di crypt, kita melihat Circus yang terkapar. Dia berkata bahwa para penjaga yang menjaga armor Sepulchre sudah terinfeksi oleh chaos dan mengubah mereka menjadi monster, dan meminta kita untuk masuk ke makam tersebut dan mengalahkan para penjaga supaya bisa bergegas diobati di Swordhaven. Kita pun bergegas masuk ke dalam makam dan mengalahkan para prajurit yang terinfeksi oleh chaos. Sesampainya kita di dasar makam, kita melihat armor Sepulchre yang terinfeksi chaos, dan armor tersebut bisa bergerak sendiri lalu menyerang kita. Kita pun berhasil menghentikannya dan membawa armor tersebut. Lalu kita bergegas menuju Swordhaven supaya para kesatria bisa segera dirawat. Setelah itu Circus berkata bahwa ada laporan terkait chaos yang sudah menginfeksi pedesaan, dan kita pun segera bergegas ke King Altheon untuk menyampaikan laporan terkait di crypt dan menanyakan tentang chaos yang menginfeksi pedesaan. King Altheon berterima kasih karena telah membawa kembali para kesatrianya dari crypt, dan dia akan mengarahkan para healer terbaiknya untuk menemukan obat bagi infeksi chaos. Mengenai chaos yang menginfeksi pedesaan, King Altheon menerima informasi bahwa para serigala semakin mendekati kota daripada sebelumnya, dan baik tingkah maupun perilakunya sungguh aneh. Bahkan ada laporan terkait beruang yang sampai turun dari bukit, dan ini belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. King Altheon menyuruh kita untuk membereskan hal tersebut dan membawa sampel infeksi chaos supaya kita dapat mempelajari tentang infeksi chaos ini. Sesampainya kita turun ke hutan, kita menghadapi banyak sekali serigala yang sudah terinfeksi oleh chaos. Setelah itu kita bertemu dengan beruang yang terinfeksi oleh chaos juga dan berhasil mengalahkannya. Lalu kita kembali lagi ke King Altheon dan melaporkan hal tersebut. King Altheon berterima kasih kepada kita karena mengalahkan para serigala dan beruang tersebut, yang membuat para warga terasa aman, dan juga sampel yang dibawakan untuk dipelajari lebih lanjut oleh para healer King Altheon. Setelah itu kita menuju Shadowfall untuk menyerahkan armor Sepulchre kepada Gravelin. Meskipun armornya telah rusak karena infeksi chaos, Gravelin tetap berterima kasih karena sudah mengembalikan armor ayahnya. Akan tetapi armor tersebut bukan satu-satunya yang Sepulchre tinggalkan untuk Gravelin. Gravelin menemukan bahwa ayahnya telah mengambil polis asuransi Unlife atau asuransi jiwa mati. Akan tetapi tidak diketahui jumlahnya. Jika Gravelin bisa melunasinya, dia mungkin bisa memperbaiki Shadowfall seperti semula, dan juga bisa menyewa pasukan untuk membantu mengalahkan Drakat. Gravelin telah mengakui kita sebagai rekan aliansi karena sudah mengembalikan armor ayahnya, dan sekarang kita diperintahkan untuk pergi menemui The King Tax Collector untuk mendapatkan uang atau goldnya, dan dia berada di Swordhaven. Setelah sampai, kita bertanya ke King Altheon, dan dia berkata jika mencari sang tax collector, maka kita harus berbicara dengan babi yang ada di sana. Lalu kita menghampiri babi tersebut dan menginformasikan bahwa kita diutus oleh Gravelin untuk menebus asuransi Unlife ayahnya. Babi tersebut bernama Baron Bacon.
Dia kaget terkait sebuah polis asuransi Unlife-nya. Dia berkata bahwa hanya ada satu polis asuransi Unlife yang pernah dia buat, dan itu untuk Sepulture, karena Sepulture tidak akan pernah mati. Lalu kita berkata bahwa Sepulture telah mati dibunuh oleh Drakat, dan jika dia tidak percaya maka bisa bertanya langsung kepada King Alteon. Baron Bacon pun kaget dan tidak percaya, karena Sepulture diasuransikan sebesar 1 triliun emas. Baron Bacon tidak mau membayar karena merasa dikhianati oleh Sepulture yang katanya tidak bisa mati, dan dia pun memanggil penjaga untuk memenjarakan kita. Setelah kita dijebloskan ke dalam penjara, kita langsung menjebol tembok penjara tersebut dan kabur, melawan beberapa penjaga, dan pada perjalanan kabur kita menemukan salah satu tahanan yang memegang tikus. Dia berkata, "Julia, do it Julia." Itu merupakan dialog parodi yang ada pada novel 1984 karya George Orwell. Setelah itu kita melewati beberapa penjaga dan sampailah kita ke atas di mana Baron Bacon menunggu kita. Ternyata terlihat seekor babi raksasa bersayap dan bertanduk yang menjaga pintu berkas yang berisi gold. Baron Bacon berkata, jika kita segitunya ingin mengambil gold tersebut, maka kita harus mengalahkan monster itu terlebih dahulu. Setelah kita berhasil mengalahkan monster tersebut, Baron Bacon pun menyerah dan menyuruh kita untuk mengambil goldnya sambil menangis di pojokan. Lalu kita ambil gold tersebut dan kembali ke Shadowfall. Setelah sampai di Shadowfall, Gravelin sangat kaget karena kita bisa mengumpulkan polis asuransi tersebut, yang dia pernah dengar bahwa mengambil uang dari pemungut pajak itu seperti mengambil daging babi dari seekor sapi. Gravelin mengecek nominal goldnya, dan dia pun sangat kaget dengan jumlah 1 triliun gold tersebut. Gravelin menggunakan gold tersebut untuk memperbaiki Shadowfall dan mempekerjakan semua tentara bayaran di negeri ini, dan tidak ada satupun yang lebih kuat daripada dia.